Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan kita pada hari ini, yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif. Untuk kegiatan kali ini kita buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan kegiatan ini membawa dampak positif untuk kita semua dan kemudian juga untuk anak didik kita tentunya. Salawat dan salam untuk junjungan kita yang ingin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan minta kata sambutan sekaligus pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah dalam kegiatan kita. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Ibu, Majelis Guru dan Moderator SDN Monas Pasamuan pada siang hari ini. Baiklah Ibu, terlebih dahulu. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya dalam berbagi atau memaparkan tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu di sini. Dalam arti kata berbagi ini bukan saya lebih pintar dari Bapak Ibu, karena di sini adalah guru-guru senior dari saya. Karena ini adalah ilmu yang terbaru saya dapatkan. Di sini kita sama belajar untuk berbagi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi ini adalah tugas saya dari CGP, Guru Penggerak Angkatan 4 dari SDN 15 Kota Semarang. Untuk itu yang kita lihat untuk perubahan paradigma. Apa itu paradigma? Paradigma adalah kerangka berpikir, yaitu dengan mempelajari materi ini kita diharapkan mampu prinsip pemahaman yang keliru tentang teori kontrol dan menyerahkan perubahannya. Kemudian semacam kita bisa mencoba yang ada di dalamnya sebuah benda yang berharga yang kita miliki. Untuk itu nanti orang lain akan membujuk kita secara teori dia bagaimana supaya tangan kita terbuka untuk memperoleh apa yang ada di dalam tangan kita. Ya, misalkan yang mempunyai bujukan dengan memberikan bujukan rayu-rayuan atau memberi sebuah hadiah atau melakukan dengan secara paksa. Itu ilustrasi yang kita bisa cobakan. Kemudian dari hal itu kita dapat memaknai bahwasanya pada dasarnya manusia tidak bisa memaksa manusia lain untuk melakukan sesuatu. Arti kata manusia tersebut kita tidak bisa melakukan kehendak atau memaksa orang lain kehendak kita seperti yang kita rasakan orang lain bisa melakukan. Jadi untuk itu kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Bagaimana kita orang lain juga bisa seperti kita, tidak bisa kita melakukan hal seperti itu. Seperti itu analogi atau perumpamaan tentang kontrol terhadap diri. Kemudian ini adalah semacam stimulus respon versus teori kontrol. Ini ada satu contoh. Kalau ada anak yang suka berjalan di kelas, maka kita hukum dengan memukul kakinya. Artinya kita tidak mempunyai perencanaan dalam mengendalikan tindakan murid. Kita hanya merasa bahwa mereka pantas menerimanya. Mungkin selama ini yang kita terapkan Bapak Ibu. Ya, selama ini yang kita terapkan sebelum kita mengetahui hal-hal seperti teori
tadi seperti teori yang berubah paradigma ini, mungkin kita melakukan kasus semacam ini. Kalau ada anak yang suka berjalan di kelas, maka kita menghukum dengan memukul kakinya. Kita lanjut. Ilusi dalam teori kontrol yaitunya ada 4. Yang pertama, guru mengontrol murid. Kemudian semua penguatan positif, yaitu berupa pujian atau hadiah. Yang ketiga, kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa terhadap anak-anak. Ini adalah sebuah ilusi dan kontrol dalam teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey pada tahun 1991 menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi ini berupa merubah mindset diri kita sendiri. Kalau kita melakukan untuk perubahan, ubahlah dari mindset diri kita sendiri. Kita dulu yang berubah. Ini adalah stimulus respon versus teori kontrol, pandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia, kemudian teori kontrol tentang dunia. Ada beberapa pembagiannya. Kemudian disiplin dan motivasi perilaku manusia. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, atau orang tua murid, atau murid itu sendiri? Mengapa? Kemudian disiplin sering diartikan sebagai sebuah pendidikan yang mana yang harus dialami seorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin merupakan motivasi dari dalam diri dan hal memerintah diri sendiri. Kalau tidak bisa, membutuhkan perintah dari luar diri atau orang lain. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari kenyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan, hadiah atau pujian dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai yang dianut oleh diri sendiri. Dari yang ketiga ini, apa saja yang pernah kita lakukan Bapak Ibu, yang telah kita lakukan dari 3 motivasi ini yang kita sudah kita lalui? Menghargai nilai-nilai yang dianut oleh diri. Alhamdulillah, berarti kita tidak menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan kalau kita datang terlambat, kita mendapat hukuman. Begitu juga dengan murid-murid, kita mengasih hukuman, misalkan datang terlambat dari sampah atau sebagainya. Jadi kita sudah menghargai dari nilai-nilai yang dianut oleh diri sendiri. Ini adalah salah satu contoh dalam penerapan kepada peserta didik, yaitu mengapa keyakinan jelas, mengapa tidak peraturan jelas saja. Pertanyaan berikut adalah mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Pertanyaan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Ini cara-cara membuat pembentukan keyakinan kelas. Itu untuk penerapan dari nanti peserta didik.
kita peserta didik itu mengungkapkan apa yang keyakinan kelas yang dia sampaikan. Nah, ini tata caranya dan nanti kita dapat terapkan di kelas kita. Nah, ini adalah salah satu contoh. Karena saya mengajar di kelas 3, ini adalah salah satu contoh penerapan keyakinan kelas yang mana terlebih dahulu kita membuat kesepakatan kelas. Di sini ada 10 kesepakatan kelas. Ini adalah ungkapan dari semua peserta didik. Dari seluruh peserta didik didengarkan apa yang ingin dia katakan. Nah, ini ada 10, kemudian baru diambil beberapa dari 10 ini yang sikap positif tentang keyakinan kelas. Nah, ini hasilnya keyakinan kelas. Kami siswa kelas 3 SDN 15 Pertemuan yakin dapat yang pertama tidak boleh izin sekali 2 orang. Berarti dalam minta izin tidak boleh 2 orang sekali keluar dalam kelas. Kemudian tidak berbicara ketika guru menjelaskan pelajaran. Nah, ini ungkapan dari peserta didik itu sendiri. Kemudian yang ketiga tidak boleh meribut ketika sedang belajar. Yang keempat tidak boleh mencontek. Yang kelima tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Nah, ini keyakinan kelas ini terungkap oleh peserta didik itu sendiri. Ini dipasang di dalam kelas masing-masing. Ketika mereka berbuat kasus seperti ini, tentu kita pastikan ini ada kita membuat semua. Ini anak nama peserta murid kelas 3. Ini ada tanda tangannya, ada namanya. Nah, ini contoh hasil dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ada dari guru atau dari murid? Dari murid itu sendiri. Dari murid itu sendiri. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita buat dulu kesepakatan kelas. Ini ada 10, lahir keyakinan kelas menjadi 5. Kesepakatan kelas itu nanti akan melahirkan keyakinan. Itu. Berarti bahasanya menggunakan bahasa yang positif. Positif. Jadi ungkapan segala apapun yang dibicarakan oleh tadi, Pak, saya tidak boleh datang terlambat. Nah, itu kita ambil. Kita masukkan kesepakatan kelas. Pak, tidak boleh mencontek. Kita ambil. Pak, tidak boleh mengambil barang teman. Kita ambil. Kita masukkan kesepakatan kelas. Jadi bersama berarti ya. Bersama. Komitmen. Dari ke-10 kesepakatan tadi atau beberapa yang dihasilkan dari kesepakatan barulah diciptakan keyakinan kelas. Nah, ini dia mereka yang membuat. Ini dia tulis ke depan. Nah, ini dia konsultasikan bagaimana apa yang perlu kita kesepakatan. Nah, barulah dapat hasilnya. Jadi tercantumlah 5 hasil dari keyakinan kelas. Yang mana di sini ada buktinya. Ini bukan guru yang membuat, jadi mereka yang menciptakan ini. Nah, ada nama anaknya ini sebanyak. Membuat PR tepat waktu. Boleh. Masuk. Karena orang itu biasanya mengeluarkan pendapat seperti itu. Maunya buat PR sesuka hati aja. Asal dibuat. Ya, sesuka hati artinya kapan selesai ya udah baru dikumpul. Nah, itu makanya jadi untuk kesepakatan kelas itu kita timbulkan dari mereka, jangan kita yang menciptakan. Itu maksudnya kita boleh berarti dulu membimbing mengarahkan. Boleh. Contohnya seperti tadi mengerjakan PR sesuai atau tepat waktu sesuai yang telah direncanakan sekolah. Boleh. Misalnya PR hari ini besok dikumpul ya. Berarti memang benar-benar besok dikumpul. Boleh. Kalau sudah jadi kesepakatan keyakinan kelas kita tidak menunjukkan ini. Ketika mereka bersalah kita lakukan, kita lihat ini dipajang di dalam tas. Ini yang kita buat bersama. Bukan melanggar, nama kamu ada di sini. Ini bukan, istilahnya bukan ibu yang membuat. Ini kan kita bersama membuat. Ini ada bukti fisiknya. Jadi dia akan mulai terasa bersalah dengan keadaannya. Kalau kita menciptakan seolah-olah kita tidak berpihak kepada
ini penerapan kita ini harus kita berpihak kepada murid. Itu mendengarkan Kalau kami namanya aturan kelas namanya. aturan kelas. Aturan kelas itu ya memang dari muridnya tapi dari gurunya contoh. Nah, ibu tidak ingin dalam pembelajaran itu pas waktu terjadinya interaksi atau lagi diterangkan anak-anak itu tidak boleh berbicara atau ribut misalnya. Itu biasanya dari guru yang melahirkan itu biasanya. Kalau saya pribadi sudah menerapkan, tapi bukan dari muridnya yang lahirnya, tapi dari guru. Aturan. Ya aturan. Kalau kami namanya aturan. Kalau ini kan ada Nah, dari keyakinan. Berarti kan adalah ilmu yang terbaru. Jadi itu makanya kalau di sini itu ya keyakinan. Ya kalau peraturan, kalau buat aturan, tapi biasanya peraturan yang diberikan guru itu diminta kesepakatan juga. Artinya apa? Misalnya bagaimana menurut Anda semua dengan aturan yang ibu buat begini. Bagaimana pendapat Anda? Setuju tidak? Gitu. Atau ada keberatan atau merasa sulit nggak dengan aturan ibu ini? Kalau ada kesulitan, boleh kita bicarakan bersama-sama. sama ya. Tapi itu kan kesadaran dari murid, punya keyakinan lain. Kalau dikatakan tidak berpihak ke murid, mungkin guru tadi yang buat aturan tadi meminta masukan juga dari murid. Artinya bagaimana menurut Anda dengan aturan itu seperti ini? Apakah terlalu beratkah aturan ini menurut kalian atau ada apa namanya dispensasi atau ininya bagaimana menurut kalian yang tidak membuat kalian menjadi nyaman gitu? Bagus sampai sama udah mengarah ke keyakinan kelas. Nah, jadi terima kasih ya Bapak Ibu karena sebelum mendapatkan ilmu seperti ini Ibu sudah hampir sama menerapkan seperti peraturan namanya di sekolah. Biasanya memang pas ajaran baru, biasanya memang kalau saya pribadi memang begitu. Nah, karena ibu punya aturan. Nah, aturan ini begini. Setelah dijelaskan sampai seterusnya, nanti minta juga pendapat anak-anak tadi. Apakah anak ibu tadi merasa risih atau merasa tidak nyaman dengan aturan ini atau bagaimana sebaiknya menurut kalian? Bagusnya. Terima kasih Ibu karena sudah sebelum Ibu mendapatkan ilmu ini Ibu sudah mulai menerapkan seperti teori yang baru. Tapi bukan Namanya yang berbeda. bukan keyakinan namanya, tapi peraturan ini namanya. Jadi dengan adanya ilmu baru ini, berarti bisa dibuat juga keyakinan kelas namanya yang bisa lahir nanti dari siswa. Bukan kita yang Bukan menggunakan kita terutama. yang melahirkan, tapi dari siswa, tapi dengan arahan kita juga. Jadi aturan ditukar dengan keyakinan, bisa ditukar dengan komitmen. Terima kasih Ibu atas masukannya. Ya. Kemudian mari kita lihat ada sebuah kasus. Ini ada sebuah kasus yang menyatakan ya ini kasus Anto dan Ino sedang bermain bersama di lapangan basket. Kemudian tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran tersebut. Ino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anton dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Kemudian pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suki, menanyakan Ino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu tentang sikap saling menghormati. Ibu Suci melanjutkan bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suci balik bertanya kepada Anto, apa kebutuhan Anto dalam peristiwa ini? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah dia bersedia menjahitkan kembali ketiga kancing Anto tersebut?
kesal. Dino menanggapi, menjahit, mana saya tahu gimana menjahit Pak. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, ya, mengajari saya siapa Bu. Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata usaha. Dino menyetujui dan sepanjang siang itu belajar menjahit dan memperbaiki di meja Anto. Terakhir terlihat pada jam pulang sekolah, kedua anak laki-laki tersebut sudah bercengkrama dan bersenda-gurau kembali. Jadi dari nilai kasus tadi dapat kesimpulan bahwasanya nilai kebutuhan yang diperlukan oleh Dino adalah nilai kasih sayang dan nilai penguasaan atas kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang, peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Dan dalam kasus di atas, apabila jawaban Dino adalah dia merasa hebat karena temannya dari takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Dino sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Itu kesimpulannya Bapak Ibu dari kasus Dino. Kalau muridnya meniki orang itu kan kebutuhannya harus pikirannya bos ya. Kalau kawan ini pikir itu kan bangka dengan keluna itu aku bukan awak ya walau ini politik dulu makanya pakai masalah aja. Kalau menghadapi bagaimana seorang guru menghadapi itu? Kemungkinan kalau perlakuan kita yang melakukan tekniknya tapi tidak terlalu keras. Kalau ini kan Kalau guru yang meniki anak tadi tidak maksudnya seolah-olah kita ilustrasikan. Ya. Kalau ini kan dia pergi sekolah baju bajunya enak, kemudian copot. seandainya ada kejadian atau cerita seperti pertengkaran anak murid dua murid misalnya. Ya. Dia dari TK orang lawannya lengkap kalau kawan bahasanya aku butuhannya. Kalau lawan baru atau pulang aja bilang nalar aja. Mana sana ngerti lah aja. Bagaimana solusi kita sebagai guru apa yang harus dilakukan? Seolah kita mungkin lah kita ibaratnya sobek dengan orang kita yang merobek juga yang seperti semula. Sama kita mengibaratkan kita membeli motor baru jatuh ke dalam selokan senggol orang. Motor saya baru tadi kenapa masih kita ganti motor baru? Kan itu seolah-olah. Kita disinilah peran kita sebagai guru mengarahkan diri. Kita lanjut. Kemudian posisi kontrol apa yang telah dilakukan oleh kepala sekolah ini? Yang terakhir tadi segitiga restitusi tadi. Pertanyaan Ibu Suti membuat Dino merasa bersalah atas atas tindakannya dan manajer mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi sama dengan Ibu tadi manajer istilahnya. Tapi tidak mungkin pula ketika dia melakukan pemukulan kembali memfokus mengobati seolah-olah seperti tangannya ke sedeo seolah dia memijit. Inilah tugas Kalau kita tadi itu kan jadi terlepas ya. Jadi kalau manusia tidak kan nanti setelah kita tidak ada di depannya mungkin dia akan mengulang lagi. Kemudian dalam kasus tersebut di atas yang dikuatkan adalah kebutuhan dasar Dino dan posisi kontrol Ibu Suti. Yang mengaitkan keyakinan yang lebih tinggi yaitunya bagaimana saling menghormati antar murid yang satu dengan lainnya dalam suatu sekolah, misalkan saling menghormati antara Dino dan Anto serta tidak mencari perselisihan satu sama lain. Yang dipuaskan adalah Anto merasa puas karena kaki bajunya sudah diperbaiki. Kemudian Dino merasa puas sudah
telah mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan memperbaiki kancing bajunya Anto. Ibu Suti puas dengan pertanggungjawaban Dino dan puas Anto mendapatkan haknya. Guru piket puas kasus ini bisa diselesaikan dengan baik. Bapak Irfan puas bisa mengajari Dino memasang kancing bajunya Anto. Demikianlah penerapan positif tentang penerapan positif di lingkungan sekolah, yang mana di sini adalah beberapa banyak pengajaran yang kita dapat, namun masih banyak kekurangannya. Untuk itu kalau ada kekurangan kita sama belajar untuk mendapatkan ilmu yang lebih baru untuk dapat kita terapkan di sekolah kita ini. Baru dari komitmen tadi. Komitmen. Dapat dijalankan. Jadi untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam seminar hari ini. Beberapa kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.